Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih. Hadirin Bapak-bapak, Ibu sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada petang hari ini masih melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita. Tak terhitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita bisa hadir ya di majelis yang insya Allah dirahmati Allah ini. Banyak sekali nikmat yang kita terima, baik nikmat yang bisa kita jangkau ya secara panca indera kita, nikmat materi ya, maupun nikmat yang imateri. Nikmat materi seperti bahwa kita masih diberi kesehatan, ya kan? Masih diberi harta, diberi kendaraan yang bisa kita naiki hingga sampai ke sini. Yang nggak punya sepeda motor, yang nggak punya mobil ya sepeda motor, yang nggak punya sepeda ya sepeda ontel. Yang nggak punya ya jalan kaki, alhamdulillah diberi kaki yang kuat kita gunakan untuk ke masjid. Ya. Sementara di luar banyak yang naik Mercy, Alphard, tapi nggak sempat untuk mampir masjid. Itu adalah nikmat materi kita ya. Adapun nikmat yang imateri justru inilah yang terbesar bagi kita. Kita diciptakan sebagai manusia, kemudian kita dewasa masuk Islam ya. Artinya kita memeluk agama Islam, berislam, beriman ya. Itu adalah karunia yang terbesar ya. Sementara di luaran ya, banyak yang tidak demikian ya. Ada yang awalnya muslim kemudian murtad ya. Atau ya kemudian kafir dari lahir ya. Nah, itu adalah karunia yang sampai ke kita. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya pada sore hari ini untuk sama-sama mendengarkan sedikit ya, share ya, bagi-bagi ilmu ya. Nanti kita akan diskusi ya di akhir pemaparan. Baik, berikutnya adalah sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuki kita jalan ya, sebenarnya jalan yang menjadikan kita manusia yang beradab. Kalau saya pahami seperti itu ya. Tahun-tahun itu, tahun 600 itu ya, 630-an itu kaum di luar Islam itu mengalami kemunduran ya. Mengalami masa yang tidak cemerlang ya. Kemudian Islam datang memberi pencerahan ya, menunjukkan yang benar ya. Kemudian dari benih ya, di kota Mekah, Madinah, kemudian menyebar ke seluruh alam sampai ke Indonesia ya. Sampai ke Indonesia kita tahu bahwasanya untuk bersih ada ajaran toharo. Ini unik ya, karena kalau kita pahami ajaran toharo ini khas ya, dari agama Islam.
dari aturan Allah dan Rasulnya. Di luar itu tidak ada. Tahun-tahun 1200-1400 Masehi, itu orang Perancis itu nggak ngerti namanya mandi. Jadi mereka taunya adalah bahwa tubuh mereka harus wangi. Mereka ahli membuat wangi-wangian, parfum dan sebagainya. Islam tidak perlu itu. Islam cukup dengan air. Ya. Tiap hadas besar, ya, hadas kecil, maghrib mau sholat, ya, kita diajari untuk toharoh. Ya. Kesini Indonesia kita diajari untuk berpakaian. Banyak sekali foto-foto ya di zaman Majapahit itu wanita itu maaf ya hanya sampai perut ya, artinya ke atas ote-ote, ondile-ondile begitu ya. Tidak memakai penutup. Ya. Mau di Jawa, di Bali, sekarang ya sisanya di Papua. Ya. Nah, Islam mengajarkan kita supaya beradab. Ya. Belum lagi nanti kalau bahwa itu disinggung itu adalah pahala. Wallahu alam. Ya, nanti kita akan tahu bahwa ya syariat Islam itu bahagia dunia akhirat. Gitu. Baik itu semoga tercurahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang membawa Islam mengikuti dakwah beliau ya, mengajarkan Islam kepada seluruh ya, penjuru alam sampai ke kita ya. Oh ya tambahan ya, umat Islam itu yang pertama kali datang ke Amerika ya, maaf ya. Jadi kalau bukan Columbus ya. Itu sejarah ya. Jadi sampai ke sana ya, itu adalah pelajaran bagi kita. Baik, tadi sempat saya diumumkan akan membawakan pemikiran Islam. Ya memang yang akan saya sampaikan sebenarnya adalah pengantar, Pak ya. Pengantar kepada satu kerangka memahami Islam ya. Jadi ini adalah satu kajian yang dilakukan ya alhamdulillah cukup komprehensif Pak ya, menyeluruh ya. Artinya melihat Islam tidak sepotong-potong, ya. Tidak dipilih-pilih. Ya. Bahkan nanti akan diakui bahwasanya ada hukum-hukum yang memang belum saya terapkan, belum kita terapkan, belum umat Islam seluruh dunia terapkan, lakukan, laksanakan. Ya. Dan itu kita tahu yang namanya kewajiban. Ya. Kalau itu sampai tidak terlaksana, ini ya konsekuensinya adalah kita berdosa sebenarnya ya. Dan itu terjadi sekarang dan karena komprehensif itu nanti di akhir ya insya Allah atau di tengah-tengah kita coba pacu ya, kita motivasi ya diri kita ya, jamaah Al-Ikhlas ini untuk maulah ya menengok paling enggak mempelajari Islam ya, kemudian nanti akan berangsur-angsur menerapkan Islam itu ya. Jadi itu kita akan mengkaji pengantar ya, pengantar pemikiran Islam untuk malam ini. Nah, sebenarnya pengantar atau pemikiran Islam ini sebenarnya berawal dari mana ya? Mengapa kok jadi komprehensif ya? Lengkap kemudian ya ternyata ada hukum-hukum yang kita lalai, bukan khilaf lagi ya. Ada juga yang sengaja untuk meninggalkannya, tidak melaksanakannya. Mengapa disebut sebagai komprehensif? Karena Islam sendiri ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bahwasanya kita ini harus masuk ke dalam Islam secara menyeluruh ya. Nah, dalam Al-Qur'an tadi sempat saya baca Quran surat Al-Baqarah ayat 208 ya. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat yang kedua ya, surat yang terpanjang, ayat ke-208 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah
secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Nah, di sini ada istilah kafah, Pak ya, menyeluruh ya. Nah, kalau disebut ayo lihat seluruh rumah saya ini ya, misalkan. Ya dilihat dari depan, belakang sampai belakang ya. Kalau perlu naik ke loteng gitu. Lantai 2, lantai 3, kalau 3 lantai begitu ya. Halaman belakang, mungkin diperiksa ya, kamar mandinya dan sebagainya. Nah, kalau disuruh masuk Islam secara kafah, nah berarti kita harus tahu Islam itu seluk-beluk Islam. Kemudian apa sih Islam itu ya? Ajaran apa ya? Kalau kita sekolah dari SD sampai SMA, mungkin ada perguruan tinggi yang Islam juga ya. Apakah sudah mengkaji Islam ya, sudah memiliki kafahnya Islam itu seperti ini loh gitu. Ya, jadi kalau tadi ya ibarat rumah, apakah kita hanya memasuki pintunya saja ya kan, tok 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 gitu kan, Assalamualaikum, sudah begitu ya. Ada yang sampai dibukakan masuk ke dalamnya, hanya melihat dindingnya, ruang tamunya, belum ke dalam-dalamnya. Nah, dalam kerangka inilah kita coba memahami Islam itu secara kafah, ya, secara menyeluruh. Ya. Nah, menyeluruh itu apa? Ya, nanti coba kita bedah ya. Kita berikan kerangka yang nanti akan kita jabarkan di insya Allah pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak ibu-ibu sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Islam datang, Islam itu tidak ujuk-ujuk ngajak sholat, gitu ya. Kita tahu Islam itu ketika datang, yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah aturan perintah untuk Iqra, untuk membaca ya. Baca apa yang dibaca pada waktu itu kan juga tidak ada ya sebelumnya ya. Tahu-tahu disuruh baca. Nah, kemudian ternyata Rasulullah itu disuruh membaca umatnya, membaca kondisi lingkungan ya. Itu yang pernah saya kaji demikian ya. Masyarakatnya itu dalam kondisi bagaimana sih begitu. Nah, setelah itu apa yang diperintahkan pada Rasulullah SAW adalah untuk menyampaikan Islam ya. Islam yang mula-mula itu Islam sekali lagi tidak mengajarkan sholat, tidak kemudian menariki zakat, tidak ngajak puasa begitu ya. Ayat-ayat pertama turun itu adalah ayat-ayat juz amma itu, Pak. Ya. Ayat-ayat juz amma ya, juz 30 ya sampai ya 29 itu ya. Tapi mengapa itu ditaruh di terakhir ya? Ya nanti itu adalah kesepakatan para sahabat. Nah, ayat-ayat yang turun itu mengajak kita untuk melihat siapa sih pencipta kita, itu kan. Kemudian apakah mereka tidak sadar begitu ya bahwa mereka itu sebenarnya bukan orang yang istimewa, ya kan? Mereka orang yang ya diciptakan dari setetes air yang jijik mungkin begitu ya. Jadi mereka dibuat serendah mungkin ya. Dibuat jangan jumawa lah intinya begitu ya. Ada aku, ya, maksudnya adalah ada Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Ya. Nah, kita nanti juga akan ke sana, begitu Pak. Artinya apa? Seluruh kajian Islam itu pasti akan mendasarkan atau mengawali dengan yang namanya akidah, Pak. Akidah atau orang bilang tauhid, ya, atau iman, ya, itu sama ya menurut para ulama bahwasanya itu adalah base, ya, dasar, ya, dasar-dasar dari ajaran Islam keseluruhan. Bagaikan rumah yang tadi disuruh masuk ke dalam rumah secara menyeluruh, dia akan tanya ini fondasinya ini gimana nih Pak? Seperti masjid kita ini
pondasinya cakar ayam atau hanya sekedar batu yang disusun saja begitu ya. Oh, ada sepatunya, Pak. Wah, ini saya kemarin baru tahu ada istilah sepatu ya untuk fondasi. Jadi ada sepatu ini. Jadi sepatu itu ternyata adalah susunan kawat yang ukurannya sudah harus sesuai dengan bangunan itu, kemudian diisi dengan itu ya. Tapi itu waktu itu hanya membangun rumah saja waktu itu. Tapi kalau membangun mall, kita tahu sampai ada mesin itu ya yang untuk menancapkan paku bumi itu. Nah, Islam juga demikian ya. Ketika hadir ya di Jazirah Arab pada waktu itu, yang ditekankan pertama kali adalah akidah, masalah akidah. Jangan sampai ketika tuntutan ya Islam ini untuk berbuat yang lebih jauh lagi, mereka goyah ya. Ibarat rumah, kalau kita fondasinya tidak kuat ya, begitu ditambahi tiang satu, tiang dua ya, atau bata untuk dinding, itu sudah roboh, meleot ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika Islam datang ya, itu para sahabat itu diuji ya. Diujinya banyak kali, Pak ya. Ketika Rasul itu sampai berdiri di atas bukit ya, kemudian bertanya, pada waktu itu Isra Mi'raj ya, Pak. Isra Mi'raj, ditanya, tahu siapa saya? Ya. Kalau saya bilang, maksudnya baginda Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam, kalau saya bilang di balik bukit ini ada tentara, ada saudagar kabilah dagang ya, kalian percaya nggak? Percaya, mereka percaya. Tapi begitu Rasul menjawab, aku adalah utusan Allah ya, diutus untuk menyampaikan Islam dan seterusnya, ada yang bubar, misahkan, ada yang ragu-ragu, ada yang sami'na wa ta'ana, ya sadaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul. Itu jawaban sahabat Abu Bakar kan begitu ya. Yang lain ada yang minggir, ada yang mulai ancang-ancang ya kan, terus atau enggak kan begitu. Ada yang timbang-timbang ya, ini orang kaya ini dulunya gitu kan ya, harta saya ada di dia begitu kan, saya titipkan ini gitu kan. Nah, itu mulai beda-beda ya penerimaannya. Nah, itulah ya salah satu ujian-ujian. Ada yang cuma ditanya oleh Rasulullah, orang Badui ya, kamu bagaimana sih mengenal Allah begitu ya, ya. Singkat aja, kemudian dijawab oleh orang Badui itu ya, ya seperti kotoran onta itu ya Rasul gitu ya. Adanya kotoran itu kan menunjukkan adanya onta gitu. Simpel saja ya. Enggak sampai disuruh aneh-aneh begitu ya. Ya itulah ketika mereka belajar ya akidah mengenal Islam. Nah, kita sekarang dari lahir sudah Islam ya kan. Nah, ada yang nawarin mie ya, nawari sembako, beras ya. Nah, kemudian ditanya Tuhanmu siapa ya. Nah, itu mulai di situ ya kan. Itu ekstrimnya dulu tahun 80-an, 90-an. Sekarang mungkin masih ada, bentuknya lain ya. Pekerjaan ya kan. Ayo kerja ya. Tapi nanti tanggal mau Natalan pakai baju Sinterklas misalkan. Pakai topi merah putih ya. Nah, kalau tidak dipecat ya. Nah, kemudian akidahnya ditaruh di mana ya. Pelajaran mulai kecil kita diajak Islam itu bagaimana. Nah, itu adalah salah satu yang nanti kita akan kupas ya. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Kepercayaan kita ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tentang sifat-sifatnya ya, Pak. Kemudian siapa sih Allah Subhanahu wa taala itu? Karena apa, Pak? Karena ternyata ini baru muncul ketika jauh sudah Rasulullah wafat ya. Ketika bersentuhan ya kaum muslimin yang sudah hebat ini ya, dulu para sahabat itu menaklukkan
Romawi ya, mulai menggerogoti wilayah Romawi di Eropa dan Persia. Ketika itu bersentuhan dengan mereka yang kalau Romawi ya pasti bersentuhan dengan agama Kristen. Ya. Ada 3 oknum Tuhan, ya kan? Trinitas, ya. Mereka gampang untuk menjawabnya, begitu ya. Di Al-Quran jelas, ya kan? Bagi orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3 dan seterusnya. Nah, ketika menaklukkan Persia, ya, ketika mereka mengenal ada dewa-dewa, ya, ada dewa api, ya kan, ada dewa untuk menciptakan, ada dewa yang penghancur, ada dewa dan seterusnya. Kemudian lah Allah kita itu bagaimana, gitu ya? Apakah Allah kita itu, Allah itu kan maha besar, ya kan, maha kuasa, begitu. Bisa enggak Allah itu menciptakan batu yang sedemikian besar sampai Allah itu tidak mungkin mengangkatnya sendiri, gitu. Pernah kepikir enggak Pak kalau gitu Pak? Ya. Jadi sudah jelas di Al-Quran kan Allahu Akbar, ya kan, pertama. Allah maha besar. Kemudian Allah itu irodah, ya, memiliki sifat yang berkehendak, maha berkehendak. Lah ketika itu sampai ke Persia, ke Romawi ditanya, Tuhan kamu itu bisa enggak menciptakan batu yang besar gitu ya, sampai enggak bisa mengangkatnya sendiri. Kalau dewa mereka Hercules itu kan kadang mampu kadang enggak gitu ya. Gitu. Ada dewa Zeus ya. Kadang dia tunduk sama istrinya begitu dan seterusnya. Nah, ketika ditanyakan bagaimana Tuhan kamu ya, wahai kaum muslimin, apakah punya sifat-sifat seperti itu dan seterusnya. Nah, ada yang goyah. Ada yang ya berfilsafat dan seterusnya, ada ilmu mantik dan seterusnya. Nah, itu adalah tantangan-tantangan pada waktu itu. Nah, sekarang sebenarnya sama. Jadi kita harus kuatkan juga masalah akidah kita. Dan akidah ini juga sekarang justru kemana-mana Pak ya. Kalau sekarang itu tantangannya adalah filsafat-filsafat Barat maupun Timur yang seakan-akan itu disama-samakan dengan Islam. Ya. Jadi ibaratnya sama-sama roda 3 gitu ya. Udah sebut aja becak. Itu kan parah Pak ya. Sama-sama roda 3 ya sebut aja becak gitu. Padahal kan ada yang namanya bajai. Ada yang namanya itu apa? Tosa, ya kan? Ada dulu namanya bemo ya, yang mancung itu. Ada ya yes, pokoknya begitu. Tapi karena dia hanya sama rodanya 3 sebut aja becak begitu. Nah, seperti Islam itu punya sifat sabar ya, ajaran untuk akhlak, sabar. Di agama lain, di filsafat lain juga sama ya, untuk sabar, ikhlas, menerima ya. Belum lagi kalau kita sudah bicara masalah sosial Pak ya, ajaran komunis ya, itu kan mengajarkan berbagi begitu ya, sama rata sama rasa begitu. Anda punya harta berapa ya, tetanggamu yang miskin dibagi 2 begitu ya. Sampai ke istri ya dibagi juga begitu ya. Islam juga ada kan, ada zakat, ada ini. Jadi Islam dengan komunis sama begitu. Maka ada sosialisme Islam ya. Sosialisme Islam. Ajaran yang seakan-akan Islam itu adil, berkeadilan, sampai tujuan Islam itu tertutupi, yaitu akhirnya tujuannya ke komunisme gitu. Nah, itu adalah salah satu. Ada lagi yang lain, misalkan contoh itu ke kiri ya, ke komunis ya, istilahnya ke kiri. Ada lagi ke kanan, liberal ya kan. Ajaran Islam itu luas gitu ya. Quran itu tidak saklek ya, hadis itu tidak harus letterlek ya. Sudah pakai hermeneutika ya, ilmu penafsiran sesuai Barat ya, logika, mantik, kemudian akhirnya bebas, sebebas-bebasnya menafsirkan Quran dan hadis. Jadilah yang kita sebut sebagai ajaran Islam liberal, gitu kan.
Karena sama-sama bisa menafsirkan Al-Quran, hadis, kemudian bebas. Oh, itu Islam itu bebas gitu ya. Karena sama-sama bebasnya kemudian jadi kok sama dengan paham liberal. Ya. Padahal kalau diteliti ternyata bebasnya mereka itu bebas segala-galanya, tidak ada pagar. Yang katanya kebebasan dipagari oleh kebebasan orang lain itu nonsen, ya, tidak ada. Asal mereka suka sama suka kan jadi. Ya. Dalam Islam apa seperti itu, ya. Contohnya seperti itu, LGBT ya dan seterusnya tidak ada dalam Islam. Nah itu adalah landasannya adalah akidah. Sekali lagi akidah. Ya. Bagaimana kita mengambil Islam, ya, mengambil keimanan kita. Ya. Tadi mulai Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti juga kita akan merunut mengapa kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kan orang biasa, ya kan? Nah itu juga insya Allah akan kita kupas. Ya. Ini kan jadi apa istilahnya celah, ya, celah untuk meninggalkan Islam itu kan di situ. Apapun dari sifat Rasulullah digerogoti, ya. Yang mulai Rasul itu tidak bisa baca tulis, ya. Mengapa sih kita mengikuti orang yang tidak bisa baca tulis, gitu ya? Kemudian istrinya Rasul sampai 9 misalkan, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Intinya nanti ingkarus sunnah, tidak mengikuti hadis dan sunnah, begitu. Itu ya. Nah akidah yang harus dikuatkan juga adalah tentang Al-Quran. Ya. Al-Quran ini kalau kita kaji, ya, dulu sudah diragukan, ya, di awal munculnya, gitu. Di awal munculnya. Nah itu nanti akan kita kupas sampai ke sini juga tambah banyak. Ya. Tapi juga ada pembelaan juga, ya, dari kaum muslimin juga atau dari kaum kafir tentang Al-Quran ini yang mengkaji Al-Quran, begitu ya. Tapi karena mereka tidak beriman, ya, istilahnya adalah orientalis, ya. Kaum orientalis, ya, seperti Snuk Hurgronya itu paham sekali Islam, ya, Al-Quran, hadis, ya. Sempat ke Mekah, ke pusat pendidikan Islam, ya. Tapi ketika balik ke Indonesia yang terjadi adalah mereka mengajak-ajak Islam. Nah itu adalah akidah. Yang pertama yang harus kita kuatkan. Yang kedua adalah nanti kita akan share, ya, kita akan saling berbagi untuk memahami masalah syariat, ya. Syariat ini adalah kalau saya ibaratkan adalah dinding, ya, kalau rumah, ya, tiang-tiang ini kan ada itu sholat adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin, ya. Tiang, kemudian ada zakat dan seterusnya. Hanya itu saja? Enggak, Pak, ya. Di depan saya ini ada buku, bukan promosi karena buku ini buku sejuta umat, ya. Buku Fikih Islam Haji Sulaiman Rasyid. Ini adalah berjudul Fikih Islam, ya. Diterjemahkan lagi Hukum Fikih Lengkap. Yang saya pegang ini adalah edisi 77, Pak. Cetakan, maksudnya cetakan ke-77. Yang satu lagi kitab kuning ini yang kata Pak Mukhlisin, ini adalah kitab kuning karena kertasnya sudah menguning. Isinya sama, Pak. Ini adalah juga Fikih Islam Haji Sulaiman Rasyid. Ini adalah cetakan ke-12. Ya. Jadi buku ini pertama kali dicetak ada tahun 54. Ya. Isinya apa? Isinya adalah ya fikih lengkap. Ya. Mulai toharoh, ya. Kemudian sholat, kemudian nanti ada zakat, puasa, haji, nikah, ya. Nikah dan rujuk talak dan seterusnya itu. Kemudian makanan, minuman, sembelihan, ya. Kemudian ada lagi yang saya bilang yang kita nggak terapkan sekarang, Mbak, ya, yaitu tentang kenegaraan. Kenegaraan ini dibahas di terakhir memang. Jadi juga di pondok-pondok pesantren tentang kenegaraan ini adalah di akhir masa pendidikan biasanya.
ya. Tapi saya pernah juga jumpai di Aliyah itu mulai ada istilah tentang pemerintahan Islam. Ya. Pemerintahan Islam, 2 kata. Ya. Itu sebenarnya khilafah, Pak. Jadi pelajaran khilafah itu sebenarnya sudah pelajaran Aliyah, SMA Islam. Ya. Cuma beberapa tahun yang lalu katanya mau mencoba dihapuskan kurikulum tentang ini. Ya. Ada di sini semuanya di kitab ini. Ya. Berapa tahun yang lalu, ya, puluhan tahun lalu ada organisasi massa besar menyatakan bahwasanya Indonesia ini sudah khilafah, ya, sudah final. Ya. Nah, orang akan mengkaji itu, ya, menguji itu, ya, apakah benar final, ataukah masih semifinal, ya, ataukah babak pendahuluan, ya, atau bahkan babak penyisihan, itu ya. Karena ternyata jauh, ya, Indonesia jauh dengan apa yang tertulis di sini. Ya, salah satu yang sangat penting adalah tentang istilah baiat, ya Pak ya. Istilah baiat itu adalah satu-satunya cara untuk mengangkat pemimpin dalam Islam. Ya, pemimpin kaum muslimin ya seluruhan ya. Jadi bukan hanya pemimpin organisasi, komunitas atau yayasan bahkan ya, bukan baiat namanya, organisasi ya, partai ya bukan. Ya. Tapi untuk menaungi seluruh kaum muslimin, negara ya. Kalau dulu adalah pengganti Rasulullah SAW ya, yaitu sahabat Abu Bakar pertama yang dibaiat, kemudian Umar bin Khattab ya kan, kemudian sahabat Utsman, Ali dan seterusnya. Itu sampai ke masa keruntuhan Islam tahun 1924 ya. Itu semua pergantian pemimpin dengan cara baiat. Baiat itu gimana sih Pak? Baiat itu bukan seperti sekarang ya, sistem demokrasi ya. Kontrak sosial ya. Itu adalah yang terjadi sekarang. Kamu saya kontrak 5 tahun ya. Nanti 5 tahun lagi kita tinjau ya, apakah sukses apa enggak, kita lanjutkan atau enggak. Kalau di Amerika 4 tahun sekali ya. Terus presidennya yang terakhir kan kekeh ya, ngambek, nggak mau turun karena nggak dipakai lagi. Yang terjadi demokrasi itu adalah kontrak sosial. Demikian juga di Indonesia. Sedangkan khalifah ya, dengan baiat itu bunyinya Pak ya, bunyinya itu bukan sumpah dari si calon pemimpin ini ya. Saya bersumpah gitu, akan melaksanakan anu dan bla 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 begitu, bukan. Tapi penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada calon pemimpin ini. Jadi bunyinya adalah saya membaiat engkau, artinya saya berjanji ya kepada engkau ya, saya akan menyerahkan apa yang aku miliki ya, selama kamu melaksanakan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah itu nanti seperti itu ya, bunyi baiat itu tidak dari orang yang itu bersumpah dan seterusnya ya. Apalagi sumpahnya sambil baca ya. Sudah baca setelah itu salah, habis salah setelah jadi terus lupa begitu ya. Bukan seperti itu, tapi adalah penyerahan ya, penyerahan. Kalau dulu itu adalah orang-orang yang rapat di Sakifah Bani Sa'idah ya. Menyerahkan kepada Abu Bakar ya, kekuasaan mereka, keluarga-keluarga itu, bani-bani itu kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian demikian juga ketika Abu Bakar wafat, hanya berapa tahun ya. Jadi khalifah itu tidak ada batas kontraknya Pak ya. Sampai dia wafat atau ketika baru diangkat 1 hari pun ya, kemudian dia mulai main mata dengan aturan di luar Islam ya. Mumpung saya jadi khalifah baru 1 hari, dia dirikan bank ya, bank yang menganut sistem riba ya. Sudah ya, dia bisa dipecat ya. Itu adalah tentang khalifah. Dan yang membedakan bahwasanya orang-orang yang di luar memahami baiat ini, memahami bahwasanya Islam itu kan pemilihannya seperti pemilu ya. Dulu Abu Bakar itu kan
orang-orang memilih di satu rumah, ada berkumpul semua kecuali Ali bin Abi Thalib ya waktu itu untuk mengurus jenazah Rasul. Kemudian ya sudah berkumpul ya. Kemudian mengangkat ibaratnya pemilu ya, ibaratnya pemilihan presiden, pilpres ya. Jatuh ke masa akhir Abu Bakar, ada memasuki masa Umar bin Khattab juga sama. Ada rapat-rapat, ada wakil ya. Kemudian mereka bersepakat, ayo kita angkat Umar atau Utsman, kan begitu. Umar, begitu ya. Setelah sahabat Umar wafat, Pak Utsman ada juga ya. Kumpul, kemudian memilih ya. Nah, kemudian dipahami ya sudah sama gitu ya. Islam itu dengan yang sekarang terjadi ya. Sudah nggak bisa diutik-utik lagi begitu ya. Ada lagi yang bilang ternyata bahwasanya Islam itu tidak saklek, tidak apa istilahnya, tidak punya baku ya untuk memilih pemimpin ya. Nah, ternyata memang dipahami bahwasanya itu adalah teknik menyaring calon pemimpin. Tapi ketika dia mau sah legal menjadi seorang pemimpin, dia adalah tetap baiat gitu. Makanya sampai ketika pemerintahan Ali bin Abi Thalib selesai, digantikan oleh penggantinya yaitu Khalifah Muawiyah ya. Nah, Khalifah Muawiyah ini kan ceritanya dia pengen seumur hidup ya kan, sampai ke anak-anaknya. Makanya waktu anaknya masih kecil ya, sahabat-sahabat yang masih hidup, yang sudah sepuh-sepuh ya, yang dulu mengikuti Rasul, dipaksa untuk membaiat Yazid anaknya ya. Ketika masih kecil ya. Nah, tuh kan Islam seperti kerajaan. Nah, ya kan, anaknya sendiri kan bisa naik begitu ya, dinasti ya kan begitu ya. Nah, kemudian ternyata tidak ya. Baiat ini terjadi lagi ketika Yazid ini dewasa gitu. Jadi tetap ya, namanya baiat ini ya, penyerahan dari umat kepada seseorang calon pemimpin tetap terjadi begitu ya. Hanya memang terjadi yang namanya penyimpangan penerapan ya. Penyimpangan itu terjadi di mana saja ya, namanya sistem yang bukan wahyu. Maksudnya ini adalah sistem mengatur dunia yang dipahami ya dari ajaran Rasul, ajaran Islam. Kemudian mereka saling memahami bagaimana sih untuk melaksanakan ini ya. Jadi bisa terjadi penyimpangan atau perbedaan penafsiran. Nah, tapi yang tetap adalah tadi ya, tentang hal baiat itu. Mengapa ini kok jadi apa ya, suatu yang jadi penekanan? Karena memang ini belum pernah kita laksanakan ya. Kalau toharoh ya tiap hari ya, sholat, puasa, zakat, kemudian naik haji ya sudah, tapi yang ini belum ya. Dan inilah yang mengakibatkan kita kaum muslimin itu tidak punya induk. Enggak punya induk itu seperti apa? Seperti ayam, anak ayam kehilangan induknya. Ketika tidak ada seorang pemimpin, yang terjadi adalah kita terpecah jadi 50 lebih negara, ya kan? 50 lebih negara, akhirnya yang Afrika dicaplok Cina, ya. Afrika Utara Perancis, ya. Afrika Tengah Selatan ada Belgia, Belanda, ya. Indonesia dulu Belanda, Portugis dan seterusnya, mau Jepang dan seterusnya, ya kan? Tidak ada yang melindungi. Kalau ada khalifah seperti apa sih contohnya? Contohnya adalah ketika orang Israel minta tanah di negeri Sam tahun 1900 awal, dijawab oleh khalifah, saya ndak punya tanah itu tanah orang Islam semua, gitu ya. Itu sudah, kamu pulang aja ya. Jangan menginjak istana ini lagi, gitu. Itu kata khalifah, gitu. Tegas ya, tidak ada sejengkal tanah kaum muslimin yang diberikan kepada musuh-musuh Islam. Jadi ketika diminta oleh orang Yahudi Israel itu ditolak, gitu ya. Kita sekarang enggak ya,
ayo gitu ya, diambil Amerika, Papua ya, kemudian diambil oleh Cina ya, di Sulawesi Tenggara dan seterusnya. Tidak ada itu yang mengatur ya. Saya kira itu ya. Ya, kerangka ketiga adalah dakwah. Dakwah ini menyampaikan lagi apa yang sudah dikaji, kita kaji. Dasarnya tadi saya sampaikan hadis balighu anni walau ayah, hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jadi sudah sangat kuat, hanya tahu sedikit saja sampaikan. Bukan kok kita jadi debat soal keilmuan, tidak ya. Anda tahu apa sih? Oh, tentang ngombe itu tidak boleh gitu misalkan, sudah sampaikan saja gitu ya. Bahwa kita nanti ditolak dan sebagainya itu urusan belakangan ya. Gitu ya. Itu adalah dakwah dan liku-likunya banyak, fikih dakwah dan seterusnya. Baik, itu adalah kerangka yang insya Allah nanti akan kaji ya dalam serial pemikiran Islam ini. Insya Allah dalam selasa-selasa atau gantian nanti akan kita bahas, mulai dari akidah ya, dasar-dasar keimanan kita, kemudian tentang syariat ya, bagaimana sih posisi Quran, sunnah, hadis ya, kemudian nanti ijma sahabat untuk kias, sumber-sumbernya dari mana sih kalau kita sholat, sumber-sumbernya dari mana sih kalau kita naik haji, zakat dan seterusnya. Kemudian nanti terakhir adalah dakwah yang harus kita laksanakan, yang harus kita terapkan juga. Baik, itu yang untuk mengawali pada sore hari ini, petang hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau bertanya atau yang belum jelas dari hadirin sekalian ya. Ya. Mungkin ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang saya pernah membaca dan melihatkan memang pola untuk masuk Islam itu memang harus silmi dari lafaz ini menunjukkan Islam yang damai, yang selamat, yang saya baca. Di sinilah letak menurut saya bahwa pengertian silmi lafaz ini memang harus totalitas kehidupan yang tidak boleh dicampur adukan yang lain, sehingga tadi diteruskan masalah kalau kita yang dianalogkan dengan Islam itu tidak sama dengan Islam liberal. Islam Islam yang sumbernya adalah dari wahyu yang dibawakan oleh Jibril kepada Rasulullah, sehingga diteruskan pada sahabatnya. Hingga tadi juga sebutkan Ustaz mengenai baiat tadi. Yeah. Ya, di sini pengertian di baiat itu ya perlu nanti dijelaskan karena kadang di salah tafsir. Iya. Yang baiat, contohnya di baiat harus kamu itu siap, yang pengertian sekarang itu siap mati berjihad tanpa melihat apapun. Nah, ini yang harus dijelaskan kepada kita ini kaum muslim, sehingga arti itu sudah menyimpang. Jadi baiat tadi adalah keteguhan mandat yang telah diberikan sana-sana dan menyimpang dari aturan-aturan Allah atau aturan Islam. Nah, itu yang saya maksudkan tentang visil ini kafah, jadi harus total sampai kepada satu tingkatan tadi memegang satu kancah negara ya, sampai harus khilafah seperti itu. Nah, kalau Indonesia nggak mungkin
Mungkin itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang masuk Islam secara kafah, ya, itu diartikan bahwasanya kalau saya memahaminya Pak ya, itu adalah mulai hal yang simple, sederhana, sampai yang melibatkan pemikiran yang mendalam seperti ijtihad. Ijtihad itu adalah menemukan barang baru kemudian harus dicari hukumnya, itu adalah ijtihad. Nah, kemudian mulai dari yang waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi begitu ya. Itu semua adalah kafah itu. Nah, berkaitan dengan syariat tentang kenegaraan ini ya, itu tidak berdiri sendiri ya. Itu statusnya ya, apa tuntutannya ya, itu sama dengan tuntutan untuk kita sholat ya, tuntutan untuk kita zakat ya, tuntutan untuk kita puasa gitu ya. Jadi dipahami oleh para sahabat itu adalah wajib ya. Nah, wajib ini ya, tinggal nanti diterapkan atau tidak ya, dilaksanakan atau tidak. Nah, kalau dulu orang ketika Rasul wafat itu mereka hanya butuh, mereka bukan hanya butuh, tapi pokoknya kita harus segera untuk menemukan seorang pemimpin pengganti. Setelah mereka bersepakat ya 3 hari 2 hari 3 malam itu ya, tidak lebih ya. Demikian juga ketika dari pengganti Abu Bakar ke Umar juga sama ya, dibatasi waktunya ya. Kita sekarang sudah lebih dari 90 tahun tidak ada khalifah. Jadi ya kalau masyarakat kita menghendaki ya, dengan dakwah ya, dengan peningkatan pemikiran, insya Allah akan mudah ya, akan ada jalannya begitu ya. Tinggal nanti akan digongi oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita sudah berusaha sekuat tenaga ya, insya Allah nanti ridha Allah akan turun. Saya kira itu ya Pak. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk masalah ini. Saya kira sudah masuk waktu Isya ya. Kita akhiri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, semoga bisa kita ambil manfaat dan hikmahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.